Jadi teman-teman, saya itu mengambil tentang transpirasi. Nah, kita harus tahu apa itu transpirasi. Nah, transpirasi itu dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Nah, kemungkinan kehilangan air dari jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi, tetapi porsi kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan cungan yang hilang melalui stomata. Nah, kita telah memahami bahwa transportasi makanan pada tumbuhan berlangsung di floem dan transportasi air berlangsung di xilem. Nah, sekarang kita akan membahas tentang transpirasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tumbuhan terus-menerus menyerap air dari tanah, namun tidak semua air yang diserap akan digunakan oleh tumbuhan. Kelebihan air akan mengalami evaporasi dari bagian tumbuhan yang terpapar udara, dan terutama melalui stomata yang terdapat di bagian bawah laminan daun. Nah, proses ini disebut transpirasi. Nah, bagaimana cara tumbuhan mengangkut air ke atas dan melawan gaya gravitasi? Nah, evaporasi air dari daun menghasilkan gaya isap yang menarik air naik pembuluh xilem. Gaya isap ini disebut tarik transpirasi. Nah, ini adalah gaya utama yang menarik air dan garam mineral naik ke bagian atas tumbuhan. Pergerakan zat-zat tersebut ke atas disebut aliran transpirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Nah, transpirasi bergantung pada evaporasi. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi evaporasi juga memengaruhi laju transpirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi adalah kelembaban, suhu, angin, serta cahaya. Kelembaban udara itu ruang antar sel pada daun biasanya dipenuhi uap air. Jika udara luar kering, uap air akan berdifusi lebih cepat keluar dari daun. Oleh karena itu, laju transpirasi akan meningkat. Sebaliknya, jika udara lembab, evaporasi menjadi terbatas. Semakin lembab udara, semakin lambat laju transpirasi. Selanjutnya kita membahas suhu udara. Suhu udara. Jika diasumsikan semua faktor lain tetap atau konstan, peningkatan suhu lingkungan akan meningkat laju evaporasi, sehingga laju transpirasi pun meningkat. Angin kencang ketika udara diam, transpirasi menyebabkan udara di sekitar daun menjadi lembab. Uap air terkumpul dan meningkatkan kelembaban udara. Nah, sehingga seperti dijelaskan sebelumnya, laju transpirasi itu menurun. Nah, pada hari berangin, udara lembab di sekitar daun akan tertiup angin, sehingga kelembapan udara ini berkurang. Nah, ini akan meningkatkan laju transpirasi. Semakin kencang angin, semakin tinggi laju transpirasi. Meski begitu, jika angin bertiup sangat kencang, stomata akan menutup. Nah, karena sel penjaga di stomata kehilangan banyak air. Nah, apa yang terjadi pada kondisi angin dingin dan basah? Cahaya mempengaruhi ukuran terbukanya stomata pada daun, sehingga memengaruhi laju transpirasi pada malam hari atau pada area teduh. Stomata menutup dan menurunkan laju transpirasi. Namun pada hari yang terik, stomata terbuka lebar dan laju transpirasi meningkat. Pergerakan uap air keluar jika mengeluarkan panas dari tumbuhan.